Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani. Saya dari kelas A1 Manajemen Fakultas Ekonomi, NIM saya 19104166867 di kampus Universitas Pancabakti. Dosen saya Pak Agus Mustami, sarjana ekonomi, master manajemen. Di sini saya akan mengajarkan mata kuliah ARP atau analisis lingkungan bisnis tentang non-market strategi atau non-pasar. Di lingkungan pasar, kinerja ditentukan oleh persaing antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif. Dalam lingkungan non-pasar, undang-undang peraturan keputusan administratif dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivisi, dan kelompok kepentingan dan perusahaan. Di lingkungan pasar, strategi intermediated dilakukan oleh pasar, sedangkan di lingkungan non-pasar, strategi intermediated dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sistemis publik. Lingkungan non-pasar dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang didapatkan sebagai berikut yang saya akan bacakan segmen-segmen demografis. Elemennya yang pertama adalah besarnya populasi, kedua adalah struktur usia, ketiga adalah distribusi geografis, keempat adalah komposisi etnis, kelima adalah distribusi pendapatan, dan yang bagian kedua adalah segmen ekonomi. Segmen ekonomi dibagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama tingkat inflasi, kedua tingkat bunga, ketiga defisit atau subprime neraca perdagangan, keempat tingkat tabungan masyarakat, kelima tingkat tabungan perusahaan, kelima produk domestik bruto. Ketiga, segmen politis atau hukum dibagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama adalah hukum antitrust, hukum perpajakan, filosofis, deregulasi. Yang keempat adalah hukum ketenaga kerjaan, kelima kebijakan dan filosofi pendidikan. Bagian keempat, segmen sosial budaya dibagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama wanita dalam angkatan kerja, kedua variasi dalam angkatan kerja, ketiga perilaku atau kualitas kerja, keempat pertimbangan terhadap lingkungan, kelima penggeseran dalam profesi kerja dan karir, keenam penggeseran profesi terhadap produk dan jasa. Bagian kelima, segmen teknologi dibagi menjadi beberapa elemen. Inovasi produk, inovasi proses, aplikasi pengetahuan, penelitian oleh pemerintah dan swasta, teknologi komunikasi baru. Lingkungan pasar di perusahaan atau industri ditandai dengan 4 I, yaitu yang pertama issues atau isu, intellect, kepentingan, institusi, yang keempat adalah information atau informasi. Isu adalah bahan dasar untuk analisis dan fokus pada tingkat non-pasar. Contohnya penggunaan industri bioteknologi, petani. Isu non-pasar adalah kegiatan peraturan tentang tanaman buatan dan makanan hewan serta reaksi publik untuk produk tersebut. Kepentingan meliputi industri dan kelompok dengan profesi kepentingan tertentu, misalnya pemegangan saham. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian. Non-pasar dipengaruhi secara positif oleh manajemen wirausaha dan kemampuan non-pasar secara signifikas. Mempengaruhi kemampuan kemasan investasi untuk meningkatkan kinerja investasi perusahaan. Sementara konfirmasi prediksi dari perspektif terpadu, temuan ini sebagai didukung oleh penelitian sebelumnya dengan beberapa pengecualian penting. Kemampuan non-pasar didefinisi sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan
taksis dan non-taksis yang membantu mengelola proses dan hasil dari kebijakan publik. Kemampuan non-pasar dapat dikatakan sebagai salah satu isu utama dan upaya meningkatkan kinerja investasi. Dan industri listrik yang diatur. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.